Kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya, apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana Nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja? Atau kenyataan? Coba. Di agama kami menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah Oke, terjadi. siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Ini baru satu dalil ini, Dis. Mau lanjut lagi dalil? Anda mau lompat-lompat kemana lagi? Enggak. Karena ini kan Anda gak terima. Fokus saja satu pokok bahasan. Sekarang kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya, apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana Nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja? Atau kenyataan? Coba. Di agama kami menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah Oke, terjadi. siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Nabi Muhammad dulu yang bangkit. Sekarang Muhammad udah bangkit? Belum, karena belum terjadi kiamat. Masih di kuburan kok. Artinya segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Sekarang di mana halusinasinya? Di mana kamu tadi udah nanya sama saya nih. Saya boleh nggak nanya balik? Belum kelar. Belum Nggak, kelar. saya boleh nggak nanya Anda balik setiap seputar berdiskusi dengan saya kan Anda sering mau nanya terus. Anda Gimana? tadi sudah tanya sama saya seputar Yo, itu baru satu pertanyaan. Kita fokus baru saja, satu kita pertanyaan. selesaikan dulu di sini. Kenapa Anda ketakutan? Takut. Itu? Takut kan tanya, takut kan? Saya sudah jawab pertanyaanmu seputar kebangkitan. Sekarang saya tanya. Ini belum masalah clear kebangkitan soalnya. dalam agama Islam. Gini, kalau kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan isapan jempol, tetapi sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus kami. Yesus bangkit. Artinya apa? Pernyataan Yesus tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hidup yang kekal, tentang adanya Tuhan, tentang adanya hal-hal yang kosmik yang tidak kasat mata, bisa kami percaya. Bukan pernyataan orang gila yang mabuk kecubung, karena Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan maut itu. Jadi kebangkitan itu nyata dan real di dalam agama Kristen, bukan omong kosong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati? Gak pernah. Gak pernah. Apakah Muhammad pernah masuk kubur lalu keluar lagi? Gak pernah. Oke, dari mana? Apa yang Anda gini. Sebentar. Dis, Berarti kita harus apa yang Anda masalahkan dari Nabi kami? Gini dulu. Gimana? Saya mau menjelaskan, Jangan panik, tenang. Enggak, saya enggak panik. Saya mau menjelaskan. Saya bicara, kenapa ada bicara? Loh, saya sudah paham narasi Anda. Saya sudah paham narasi Anda. Tenang, saya mau bicara. Saya sudah paham narasi Anda. Muhammad Reza, dengar. Benar nggak ada pertanyaan alam kubur? Man rabbuka, siapa dalil. Tuhanmu? Siapa yang pernah ke kuburan? Apa maksudnya? Kamu bilang tadi Muhammad tidak pernah ke kuburan. Orang-orang yang dari mati. mana dia tahu bahwa nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu? Pertanyaan kunci jawaban kubur atas pemberitahuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mana ayatnya dalam Quran? Muhammad nanti dalam kubur Anda ditanya ini mana? Itu dalam hadis, Edis. Itu dalam hadis. Makanya saya bilang itu di dalam hadis. agama Islam kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur itu bersumber dari halusinasinya Muhammad. Makanya saya bilang percaya sama Muhammad, kamu sama saja percaya sama orang dalam kok nanya mulu, Dis?
melanjutkan ini. Bagaimana Kok kamu nanya bisa mulu sih? betul-betul yakin bahwa ada kebangkitan dalam agama Islam? Iya, itu kan Sementara sesuai nggak pernah hadis. ada orang yang bangkit dalam agama Islam. Dari mana kamu tahu itu? Kan sudah saya jelaskan tadi, Dis. Kapan itu manusia dibangkitkan? Ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana kamu bisa percaya itu? Yang ngomong sekarang ada di kuburan. Kamu Terus, paham nggak dengan iman Kristen? Kalau yang ada, kalau Makanya saya bilang, paham sekali, saya. paham Dengar sekali, pernyataan paham saya. sekali saya Dengar pernyataan paham saya. sekali dengan iman Anda. Selama saya belajar agama, tidak ada Ya. yang seperti Yesus. Tahu nggak kamu permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang? Masalah yang Apa? dihadapi umat manusia ini adalah kematian. Makanya manusia itu terus-menerus mencari daya upaya untuk lolos dari kematian itu, dan tidak ada yang sanggup. Dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan, semua dilakukan untuk tenang dulu, untuk mengatasi kematian itu. Tetapi manusia tidak bisa melepaskan diri dari kematian. Nah, di dalam agama Kristen ada satu tokoh, yaitu Yesus, yang mengalahkan kematian itu dengan bangkit. Makanya saya percaya tentang adanya Tuhan, saya percaya tentang adanya hal-hal kosmik, supranatural, karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua kitab suci harus dibuang ke tong sampah dan dibakar. Kenapa? Karena semuanya berisi omong kosong. Surga omong kosong, neraka omong kosong, kebangkitan orang mati itu menjadi omong kosong semua. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kamu bisa percaya? Kok nanya mulu? Lu gimana kamu itu? Kok nanya mulu? Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, kan saya sudah gini deh, saya sudah menjelaskan tentang hal kebangkitan. Pertanyaan alam kubur. Saya sudah menjelaskan tentang hal kebangkitan. Itu semua cuma halusinasi. Gimana sih? Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Anda percaya atau tidak, ya itu hak Anda. Berarti itu namanya iman. Loh, bukan iman. Sekarang gini, kita mau cari yang tahu. Bangkit dari antara orang mati. Kalau gini. Berarti gini, Des. Itu namanya selain iman Yesus, Reza, iman kamu itu iman buta. Des, dengar dulu, Des, dengar dulu. Berarti selain daripada Yesus yang pernah bangkit dari kematiannya, misal mati suri, apakah dia itu jadi Tuhan atau gimana? Siapa yang mati suri lalu hidup selama-lamanya? Oh, ada. Siapa? Sebutin siapa namanya. Bukan hidup selama-lamanya. Ya mati lagi, sama aja bohong. Tetapi dia mati enggak? Tetapi dia mati enggak? Tetapi dia mati enggak? Des, tetapi dia mati enggak? Dia mati enggak? Iya, tetapi dia mati lagi. Mana nih? Sama enggak sama Yesus? Beda. Dia mati terus bangkit lagi. Sama enggak itu? Tidak mati lagi. Persoalan kan dan mati terus bangkit lagi. Yesus naik ke surga. Gimana sih? Kan persoalannya kan bangkit mengalahkan maut. Enggak gini, Des. Itu menjadi dasar iman percaya kami bahwasanya kebangkitan itu ada, kebangkitan itu real, bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata. Sedangkan dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian itu hanya omon-omon. Semuanya itu tidak pernah kenyataan yang dikatakan dalam agama Islam itu, kecuali iman belaka. Oh gitu ya. Loh iya. Sekarang saya tanya sama gitu, kamu. Coba buktikan yang di mana omon-omon itu di dalam Al-Qur'an. Muhammad sendiri dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak mengalami. Emang dia manusia. Dia manusia. Aduh. Makanya saya bilang Muhammad itu tidak jauh beda dengan Lia Aminuddin, Ahmad Musedek, ya kan, ajaran-ajaran yang lain. Allahu Akbar. Edis. Mana Anda itu? Coba sekarang saya tanya, betulkah dalam agama Islam bahwa kebangkitan orang mati itu hanyalah iman? Iman sesuai dengan dalil. Oke. Saya tanya Anda, di dalil yang bangkit dari antara orang mati?
Dalam ini iman pertanyaan, siapa? ini Yang bangkit mengalahkan kematian siapa? pertanyaanmu nih gimana? Yang logis dong. Pertanyaanmu yang logis. Justru pertanyaan jelaskan saya sesuai logis. sesuai dengan. Kamu dengarkan statement saya. Apa yang logis? Banyak yang bangkit setelah mati, Dis. Dengar yang bangkit setelah mati banyak. Zombie, vampir, pocong. Apakah zombie? Kau ibaratkan Yesus? Tenang, kau ibaratkan Yesus dengan vampir dengan zombie gitu? Tenang. Zombie, vampir, pocong itu cuman ada di TV, tidak ada dalam dunia nyata. Ada, Dis, ada. Baik. Sebutkan siapa namanya. Sebutkan ada, siapa Dis. namanya. Siapa vampir itu siapa? Kau ke hutan aja, kau ke hutan, kemah di hutan, di situ kau dapat. Inilah saya bilang ngomong sama orang Islam, teman-teman. Lo. Halu, bohong, nipu. Bohong pula. Gimana? Bohong pula. Berarti Anda nggak percaya, Anda nggak percaya pocong berarti. Betul-betul real, memang betul-betul nyata. Siapa namanya? Namanya siapa? Banyak setan. Jangan banyak, satu aja. Siapa namanya? Gak tahu namanya siapa. Gak ada namanya. Gak tahu saya. Bohong. Ini Reja, saya kasih tahu. Reja, dengerin. Perhatikan ya. Banyak orang ateis. Sekarang ini banyak orang ateis. Ya. Ketika mereka belajar agama Islam, mereka jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaan alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Makin ditelusuri, makin didalami, orang udah nggak percaya lagi. Kalau orang otaknya waras, dia nggak percaya dengan itu. Itu cuma cerita yang dipercaya sama anak-anak yang masih ngempeng, tau? Itu masih ngempengnya itu percaya sama itu. Dis, berarti enggak. Saya mau clearkan ini. Saya mau clearkan statement Anda. Saya mau clearkan statement Anda. Boleh nggak? Saya tanya sama kamu. Kamu percaya dengan pertanyaan alam kubur nggak? Percaya. Sekarang saya tanya kamu, apa dasarnya kamu percaya itu? Karena itu ada di dalil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengeluarkan. Muhammad pernah masuk kubur. Loh, sekarang dia di mana? Muhammad kalau masuk kubur dia nggak keluar lagi, kecuali dia udah sempat ditanam, terus dia keluar lagi, baru saya percaya dengan omongan dia. Oke, Dis. Menurut Anda, ditanyain apa, Mat? Dis, menurut Anda, ada menurut Anda, sehat. Tenang dulu. Menurut Anda, saya yang sehat. Menurut Karisteng, Dis. Sementara Iya. Muhammad tidak pernah masuk kubur lalu keluar lagi. Yang kejang-kejang dulu, Dis. Makanya maka kehidupan setelah kematian dalam agama Islam tidak lebih daripada iman belaka yang tidak terbukti, tidak lebih daripada sebuah keyakinan. Tapi dalam agama Kristen, kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Siapa tokohnya? Yaitu Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit, ini ayat yang kamu tanyakan tadi. Nih, seandainya Yesus tidak bangkit dan tidak ada hari kebangkitan, nggak usah kita ngomongin agama, ayo kita party. Ngapain? Kalau kebangkitan tidak ada, ini kata Paulus, maka orang Kristen ini adalah orang yang paling sangat malang di muka bumi ini. Kalau kebangkitan itu tidak ada. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan hanya sekedar iman, tetapi sudah terjadi. Makanya inti jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, semua kitab-kitab saya buang ke tong sampah. Gimana Anda ini? Emang cocok kitabmu dibuang ke tong sampah karena nggak nyambung. Kamu itu cuman percaya sama klaim-klaim, sama omongan orang yang nggak pernah ke situ. Saya banyak dalil di Bible Anda, itu baru satu. Saya banyak dalil di Bible Anda ini, sudah, saya simpan nih. Besok saya simpan. belajar lagi. Kalau sudah belajar lagi. Belum selesai, Des. Des, belum selesai. Des, belum selesai. Belajar lagi. Takut.